semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ilvi Nurdiana dari kelas Biologi A NIM 186253. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi kepada kalian semua tentang penentuan jenis kelamin atau sex determination dan sex linked chromosome. Oke, tentunya teman-teman semua sudah tahu kan bahwa sebagian besar spesies makhluk hidup yang ada di bumi ini dibedakan menjadi dua berdasarkan alat kelaminnya, yaitu jantan dan betina. Nah, meskipun begitu, ada juga loh makhluk hidup yang mempunyai dua alat kelamin sekaligus atau biasa yang disebut dengan hermaprodit. Dan ada juga loh yang hanya mempunyai satu alat kelamin saja, yang karena dapat bereproduksi secara partenogenesis. Tapi kalian penasaran nggak sih kira-kira apa ya yang menyebabkan makhluk hidup dapat jenis kelamin jantan dan betina? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, kita kembali lagi dengan membahas sex determination. Apa sih sex determination atau penentuan jenis kelamin itu? Sex determination adalah penentuan jenis suatu organisme yang ditentukan oleh kromosom seks atau biasa yang disebut dengan gonosom. Nah, dari sex determination tadi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor genetik. Yang pertama faktor genetik, yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor genetik merupakan faktor yang berperan penting dalam penentuan jenis kelamin. Hal ini dikarenakan faktor genetik ditentukan oleh materi genetik yang ada di dalam kromosom, khususnya kromosom seks atau gonosom. Nah, yang kedua faktor lingkungan. Tentunya kalian penasaran gak sih, kok bisa alat kelamin kita ditentukan oleh faktor lingkungan? Nah, dari faktor lingkungan ini tadi bisa dipengaruhi faktor lingkungan internal dan eksternal. Sebagai contohnya, pada faktor lingkungan beberapa reptil menggunakan cara inkubasi suhu untuk menentukan jenis kelaminnya. Untuk menentukan jenis kelamin jantan, reptil menggunakan inkubasi suhu yang sangat tinggi. Sedangkan untuk menentukan jenis kelamin betina, reptil menggunakan inkubasi suhu yang rendah. Oke, tipe dari semua itu akan kita bedakan beberapa tipe penentuan jenis kelamin. Ada 4 guys ya. Yang pertama tipe XY, yang kedua tipe XO, yang ketiga tipe ZW, dan yang keempat adalah tipe haploid. Kita akan bahas pertama dulu, tipe XY. Organisme yang memiliki kromosom kelamin dengan tipe XY dapat ditemukan pada mamalia seperti kita manusia, beberapa serangga, dan beberapa tumbuhan yang berumah dua. Nah, tumbuhan yang berumah dua itu adalah tumbuhan yang hanya memiliki satu alat kelamin saja pada pohonnya, yang sudah saya jelaskan pada sebelumnya tadi kan. Nah, saya beri contoh pada manusia. Manusia yang berjenis kelamin perempuan atau betina terdiri dari sepasang kromosom XX, dan sedangkan manusia yang berjenis kelamin jantan terdiri dari kromosom sepasang XY. Bagaimana sih proses terbentuknya kromosom XX dan kromosom XY? Oke, pada ovum merupakan kromosom X. Jika ovum dibuahi oleh sel sperma yang membawa kromosom X, maka yang dihasilkan adalah alat kelamin betina atau perempuan yang memiliki sepasang kromosom XX. Sedangkan ovum yang dibuahi oleh sperma yang membawa kromosom Y, maka alat kelamin yang dihasilkan adalah alat kelamin jantan. Nah, yang kedua adalah tipe XO. Organisme yang memiliki jenis kelamin dengan tipe ini terdapat pada belalang dan kecoa. Nah,
atau biasa atau pada ordo Heteroptera atau Orthoptera. Nah, kenapa sih kok hanya pada ordo tadi? Nah, hal ini dikarenakan pada belalang dan kecoa tidak dijumpai kromosom Y sehingga penentuan jenis kelaminnya menggunakan tipe XO. Pada belalang betina memiliki kromosom kelamin yang terdiri atas kromosom X, dan belalang jantan memiliki kromosom kelamin yang terdiri atas kromosom X dan tidak memiliki satu kromosom Y. Nah, yang ketiga adalah pada tipe ZW. Tipe ZW, organisme yang dengan jenis kelamin tipe ZW dapat ditemukan pada ikan atau pisces, kupu-kupu, reptil, dan burung. Nah, berawalan dari tipe yang pertama XY, individu betina akan memiliki kromosom kelamin terdiri atas pasang kromosom yang berbeda, sedangkan individu jantan akan memiliki sepasang kromosom yang sama. Nah, itu tadi berlawan dengan tipe yang pertama ya, tipe XY. Akan tetapi untuk menghindari kekeliruan tersebut, dengan tipe XY, pasangan kromosom yang berbeda tadi diberi simbol ZW, dan pasangan yang kromosom yang sama atau jantan tadi diberi simbol ZZ. Oke, yang terakhir adalah tipe haploid. Organisme dengan jenis kelamin tipe haploid diploid dapat ditemukan pada serangga ordo Hymenoptera seperti semut dan lebah. Nah, jenis kelamin ditentukan oleh spermatozoa. Ketika sel telur tidak dibuahi oleh sperma, maka keturunannya bersifat haploid yang berjenis kelamin jantan, dan jika sel telur dibuahi oleh sperma, maka keturunannya bersifat diploid berjenis kelamin betina. Nah, oke ya, setelah ini kita akan masuk pada materi yang kedua, yaitu sex-linked chromosome atau biasa yang disebut dengan pautan sel. Hai, kita akan membahas tentang materi yang kedua, yaitu sex-linked chromosome atau pautan seks. Nah, pastinya dari penjelasan yang pertama tadi, kita tahu kan pada kromosom seks manusia dan beberapa hewan dibedakan menjadi kromosom X dan kromosom Y. Nah, pada kromosom betina memiliki sepasang kromosom XX, dan pada kelamin jantan memiliki sepasang kromosom X dan Y. Nah, kromosom Y yang berukuran kecil, sangat kecil dan berisi gen-gen yang mempengaruhi kelamin jantan, sedangkan kromosom X yang berukuran besar dan memiliki gen-gen yang mempengaruhi kelamin betina. Gen-gen yang terpaut dalam kromosom seks disebut dengan pautan seks atau sex-linked chromosome. Nah, sifat-sifat tubuh yang terpaut pada kromosom X antara lain buta warna, hemofilia, warna mata pada lalat buah atau Drosophila, dan warna bulu pada kucing. Yang pertama, kita akan membahas tentang buta warna. Buta warna merupakan kelainan mata yang tidak bisa membedakan warna satu dengan warna yang lainnya. Nah, buta warna merupakan sifat yang dipengaruhi oleh gen resesif yang terpaut pada kromosom X. Pada wanita yang buta warna memiliki gen buta warna H dalam kedua kromosomnya, kromosom X-nya. Sedangkan jika salah satu kromosom X memiliki buta warna, dia tidak akan terjadi buta warna. Sedangkan pada laki-laki hanya memiliki satu kromosom X, yaitu
sepasang kromosom X dan Y, dan hanya pada satu kromosom X, jadi kemunculan gen tersebut akan memunculkan sifat buta warna. Nah, itulah yang disebut kenapa pada buta warna biasa terjadi pada laki-laki saja. Jika pada laki-laki X orang tua membawa sifat gen buta warna dan perempuan membawa sifat buta warna akan menghasilkan keturunan yang buta warna. Sedangkan pada perempuan, jika laki-laki menghasilkan seks gen buta warna dan perempuan menghasilkan, maka tidak akan menghasilkan keturunan yang buta warna. Nah, yang kedua adalah hemofilia. Hemofilia merupakan kelainan yang menyebabkan darah seseorang sulit membeku karena tubuhnya tidak mampu membentuk faktor pembekuan darah. Oke, kita akan membahas tentang hemofilia. Nah, sama halnya dengan buta warna tadi, hemofilia merupakan kelainan yang dipengaruhi oleh gen resesif yang terpaut pada kromosom X. Nah, dan hemofilia juga sering terjadi pada laki-laki. Untuk perempuan, ia akan menjadi carrier atau pembawa gen yang akan diturunkan kepada anak laki-lakinya saja. Nah, setelah kita membahas pautan seks pada manusia, kita akan membahas pautan seks pada hewan. Pautan seks pada hewan memiliki dua contoh. Yang pertama yaitu warna mata pada lalat buah atau Drosophila melanogester. Pada Drosophila melanogester normal mempunyai warna mata merah yang dipengaruhi oleh gen dominan W yang terpaut pada kromosom X. Sementara itu, alelnya yaitu gen W akan mempengaruhi warna mata putih yang bersifat resesif. Dan yang kedua adalah warna pada bulu kucing. Gen ini terpaut pada kromosom X yang menyebabkan warna hitam atau coklat dengan kombinasi putih pada kucing jantan atau yang biasa kita sebut dengan kucing belang telon. Nah, mengapa demikian? Karena kucing jantan hanya memiliki satu kromosom X yang mengekspresikan warna bulu hitam atau coklat saja. Sedangkan pada kucing betina menimbulkan warna bulu kombinasi hitam, coklat, dan putih. Mengapa demikian? Karena kucing betina memiliki dua buah kromosom X yang kemungkinan masing-masing kromosom mengekspresikan warna bulu hitam dan coklat. Oke, dari penjelasan tadi saya sudahi sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bagaimana, paham semuanya?